Beb, tahu nggak sih? Kemarin aku ngeliat si Prima jalan sama cewek. Celetuk Brenda, salah satu dari ibu-ibu kaya yang sedang berkumpul makan siang di sebuah restoran mewah. Mendengar itu, Dewi yang duduk di sebelah Brenda langsung menyikutnya. Jangan ngomongin itu lagi. Gak peka banget sih kamu. Arum kan udah lama cerai sama Prima. Rasanya mereka seperti sengaja membuka luka Arum di acara arisan. Tapi Arum tidak menunduk atau menunjukkan perasaan negatif atas pertanyaan itu. Dia hanya menyesap kopinya yang mulai dingin dan memberikan senyuman elegan. Enam tahun yang lalu, hujan turun deras. Arka memandang ke jendela, khawatir bagaimana kakak perempuannya pulang di cuaca mengerikan ini. Ketika Arka masih bergumul dengan kekhawatirannya, terdengar suara dari pintu kontrakan kecil. Arka berlari keluar dan melihat kakaknya pulang dalam keadaan basah kuyup. Gadis itu menyimpulkan sebuah senyuman. Tenang, makananmu gak kebasahan kok. Karena aku gesit, aku umpetin bungkus makanannya ke dalam baju. Tada! Dia mengangkat tangannya tinggi. Sebuah kantong plastik menggantung dari jemarinya yang kurus. Di dalamnya ada 2 bungkus kertas coklat kecil. Astaga, Nduk. Kamu tiap hari bawa payung. Lah kenapa bisa kehujanan toh? Nenek tergopoh-gopoh dari dapur ke pintu yang jaraknya sangat dekat. Tapi karena kakinya sakit, nenek tidak bisa bergerak terlalu cepat. Kak Nuri, mandi Gi. Aku masakin air panas ya, biar gak masuk angin. Arka bergegas mengambil panci dan memasak air dari keran. Sementara menunggu, Nuri dan nenek menyiapkan makan malam. Seperti biasa, 2 bungkus makanan itu dibeli Nuri untuk nenek dan adiknya. Nuri sendiri mengeluarkan kotak makan dari dalam tas. Nenek memaku pandangan pada isi kotak bekal itu dengan wajah sendu. Sisa makan siang lagi, Tondo. Arka membalik tubuhnya. Dia tidak mampu melihat Nuri yang terpaksa terlihat bahagia untuk menutupi penderitaannya. Sudah jadi rahasia umum di keluarga kalau Nuri sering menyimpan sisa makanan gratis dari kantor. Banyak teman kerja dan atasan Nuri yang tidak menghabiskan jatah catering mereka. Diam-diam, Nuri mengumpulkan lauk yang masih bersih ke dalam kotak bekalnya. Sembari menunggu Nuri selesai membasuh diri, Arka bergelut di pikirannya. Begitu Nuri keluar dari kamar mandi, Arka berseru dengan keberanian sesaat. Mbak, Pak Kepala Sekolah bilang, aku akan dikeluarin dari sekolah kalau bulan ini masih gak bisa bayar tunggakan. Setelah kalimat penting itu keluar dari mulutnya, keberanian Arka langsung sirna. Dia menundukkan wajahnya. Suara langkah kaki Nuri mendekat ke arahnya. Kemudian Arka melihat Nuri duduk bersila di seberangnya. Udah nunggak berapa bulan ya? 4 bulan, Mbak. Kalau kontrakan kita? 3 bulan. Token listrik juga mesti diisi. Kelelahan sangat kentara dalam suara Nuri yang berat dan syarat akan harapan. Namun, Nuri tetap mengembangkan senyum. Dunia yang berat ini telah membuat Nuri terbiasa memalsukan senyuman demi kenyamanan orang lain. Maaf, Mbak. Arka semakin menunduk karena rasa bersalah terus menimpa pundaknya. Kenapa kamu minta maaf? Anak SMA kan emang tugasnya belajar. Daripada kamu pusingin itu, mendingan kamu jaga ranking kamu, jangan sampai jatuh.
Kamu pintar, Arka. Gak kayak aku. Jadi, kamu mesti manfaatin otak kamu sebaik-baiknya. Nanti, kalau kuliah... Aku nggak mau kuliah. Habis lulus aku mau langsung kerja. Arka... Duh, ojo tengkar. Ayo, podo mangan. Kasihan iki nasinya keburu dingin. Nenek kemudian memberikan sebagian kecil lauknya, yaitu perkedel dan telur miliknya, agar dapat dinikmati bersama. Kamu gak usah khawatir, Dek. Minggu ini pasti aku selesain semua tunggakan. Uang sekolah kamu, kontrakan kita, listrik. Kepercayaan diri Nuri hanya terpancar setengah di suaranya yang penuh ragu. Arka sendiri pesimis deklarasi kakaknya itu mengandung makna. Gaji bulanannya pas-pasan untuk menghidupi ekonomi keluarga. Apalagi karena kaki nenek yang sakit harus dapat pengobatan rutin. Kalau ada yang jatuh sakit atau terkena musibah, kondisi keuangan mereka bisa sampai minus. Arka khawatir mereka tidak akan pernah bisa melunasi hutang yang terus menumpuk. Kalau kepepet, aku akan cari kontrakan lain yang lebih murah. Mungkin di pinggir kota masih ada. Tambah Nuri. Nenek, Arka, lihat deh Nuri bawain apa buat makan malam. Seru Nuri dari depan pintu. Suaranya penuh semangat. Bahkan, langkah kakinya terdengar ringan di telinga Arka. Plastik di tangan Nuri berisi beberapa kotak makanan. Bukan bungkus kertas nasi berwarna coklat, melainkan kotak makan tebal yang terlihat mahal. Wah, apaan nih Mbak? Ada acara di kantor? Arka berhambur mengambil bawaan Nuri dan membantunya menyiapkan makan malam. Enggak, aku dapat rezeki nomplok. Arka menerima alasan itu mentah-mentah. Lebih karena perasaan bahagianya mengalahkan kecurigaan apapun. Pemuda yang sedang berada di puncak masa pubernya ini sangat merindukan asupan protein. Lidahnya sudah melupakan rasanya mengunyah daging. Uang kontrakan juga udah aku lunasin. Besok aku bayar uang sekolah kamu ya, Dek. Makasih Mbak. Sementara nenek tidak bisa begitu saja menerima kemujuran tak terduga ini. Nenek merapat ke tubuh Nuri yang kurus. Tangannya yang penuh keriput menggenggam jemari Nuri yang mulus dan berbisik. Duh, kamu minjem uang siapa? Tenang aja, Nek. Aku gak ngutang lagi. Utang-utang aku udah aku lunasin semua hari ini. Bukannya senang, muka nenek semakin khawatir. Kamu diambil uang kantor kan, Duk? Nanti kalau ditangkap polisi gimana, Duk? Nuri membelalak. Ya ampun, Nenek. Gak mungkin lah. Udah, pokoknya aku gak berbuat kriminal. Tenang aja ya. Anggap aja ini bantuan dari yang di atas. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih baik untuk keluarga Arka. Nenek akhirnya mendapatkan pengobatan untuk pinggangnya yang selalu sakit. Nenek juga berhasil menjalani operasi kakinya yang pincang. Menurut dokter, nenek akan bisa berjalan normal lagi dalam waktu sebulan, asal rajin latihan dan minum obat. Bukan hanya itu, Arka juga bisa mengikuti field trip terakhirnya sebagai murid SMA. Kebahagiaan Arka berlipat ganda saat tahu bahwa dia diterima di universitas pilihannya untuk belajar hukum. Nuri sudah menjadi pegawai tetap dan diangkat menjadi sekretaris. Dengan gaji yang lebih besar dan tunjangan,
Nuri meyakinkan Arka bahwa kini dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah finansial keluarga. Di acara kelulusan SMA Arka, Nuri dan nenek datang bersama seorang pria paruh baya bertubuh tegap. Arka, itu pacar kakak lu? Tanya seorang teman Arka. Arka mengangkat bahu dan menghampiri keluarganya. Dek, kenalin. Ini Prima. Mas, ini adik aku, Arka. Halo, Prima. Halo Kak Prima. Arka menyambut uluran tangan Prima dan menjabat tangannya. Dari cara Prima memandang Nuri, Arka langsung tahu bahwa pria ini tergila-gila pada kakak perempuannya. Nuri memang cantik. Kulitnya bersih dan wajahnya bersinar. Senyumnya bisa memukau siapa saja. Arka mengakuinya. Namun, Prima sudah terjerat sampai dia rela membiayai kebutuhan ekonomi Nuri. Arka yakin bahwa sosok di balik membaiknya kondisi keluarga adalah Prima. Setelah acara kelulusan, Prima mengajak mereka sekeluarga pergi makan di sebuah restoran yang takkan mungkin mereka datangi di masa lalu, karena terlalu mahal. Makan yang banyak, Dek. Gak usah malu-malu. Ini kan untuk ngerayain kelulusan kamu. Prima meletakkan banyak lauk ke atas piring makan Arka. Makasih Kak. Prima mengusap kepala Arka sambil tersenyum. Anggap aja aku kayak abang kandungmu, Dek. Memasuki bulan ke-7, Arka mulai mencium bau keanehan dari Prima. Biarpun Prima selalu bersikap baik, namun gerak-geriknya diselubungi misteri. Prima seringkali datang di malam hari dan akan pulang di sekitar tengah malam. Mereka juga jarang bertemu di akhir pekan. Bukan hanya itu, Prima juga sering membatalkan janji mereka. Arka hanya bisa menyaksikan kakaknya menangis terseduh-seduh. Apa gunanya pindah ke kontrakan yang lebih bagus dan mereka memiliki kamar sendiri-sendiri kalau Nuri tidak bahagia? Apalagi sekarang, Arka mengintip dari sela pintu kamar Nuri yang terbuka. Kakak perempuannya duduk di lantai sambil menangis. Dia mengenakan baju terusan, salah satu baju favoritnya untuk kencan dengan Prima. Arka mengetuk pintu kamarnya. Dia ngebatalin janji lagi, Mbak. Dek, kamu nggak belajar? Nuri buru-buru menyeka wajahnya yang basah. Namun dia tidak bisa menyembunyikan sembab di matanya. Arka menarik napas panjang dan menghelanya kembali. Tanpa menjawab pertanyaan basa-basi Nuri, Arka langsung mengutarakan fakta yang selama ini dia sembunyikan. Tidak ada gunanya menjaga perasaan Nuri kalau Prima terus menyakitinya. Mbak, waktu itu aku ngeliat pacarmu jalan di mall sama ibu-ibu. Mereka bawa 2 anak. Anaknya yang satu udah gede. Nuri tak bersuara. Arka mendesak. Kok gak jawab? Melihat Nuri yang masih tidak merespon, Arka menduga kalau kakaknya ini sudah mengetahuinya. Napasnya memburu. Berbagai macam perasaan bercampur aduk membakar dadanya. Mbak Nuri udah tahu kalau Prima selingkuh. Dia itu bawa anak loh, Mbak. Gimana kalau ternyata bukan perempuan itu yang selingkuh? Tapi ternyata Mbak Nuri yang dijadiin selingkuhan. Arka. Nuri membuka mulutnya, namun menutupnya kembali. Wah gila, jadi Mbak Nuri ini selingkuhan dia. Kok bisa sih? Aku gak nyangka kalau kakakku bisa serendah ini. Yang bener aja, Mbak. Kenapa Mbak Nuri harus ngancurin hidup orang lain sih? Emangnya gak ada cowok lain di dunia ini? Mbak Nuri gak mikirin perasaan istri sama anak-anaknya kalau mereka tahu Prima diam-diam jalan sama cewek lain. Mbak Nuri gak kasihan.
Nuri mulai menangis mendengar itu. Kamu pikir aku punya pilihan lain? Dek, kamu bisa lanjut sekolah, bisa kuliah, kita bisa bayar listrik, dapat kontrakan lebih bagus. Ini semua berkat Mas Prima. Arka tidak bisa membantah bahwa perselingkuhan Nuri dengan Prima memang memberi kontribusi besar untuk keadaan finansial keluarga. Namun, Arka tetap merasa tidak seharusnya dia mendapat kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Tapi Mbak, Hubunganku dan Mas Prima bukan cuma soal uang, Dek. Aku dan dia tuh saling sayang. Awalnya aku emang hanya menghargai bantuannya secara ekonomi. Kupikir itu karena dia orangnya baik. Tapi Prima juga perhatian. Kamu gak tahu, Dek, rasanya dihujani perhatian seperti itu. Aku gak pernah merasa berharga selain waktu sama Prima. Nuri dan Arka tidak tumbuh dengan kasih sayang orang tua. Kekosongan yang ada di hati Nuri akhirnya bisa ditambal oleh Prima. Kesempurnaan yang datang itu membuat Nuri tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Namun, ketika itu, Arka masih terlalu muda untuk mengerti. Yang Arka tahu, dia terjebak dalam dilema yang luar biasa. Setengah dirinya benci karena kakaknya bisa mengorbankan orang lain demi kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, Arka tahu betapa sulitnya posisi Nuri sebagai tulang punggung keluarga yang memikul beratnya beban hidup. Arka menarik napas panjang. Mbak, sekarang kan aku udah kuliah. Aku bisa ambil beasiswa dan cari kerjaan part-time. Kalau kita berdua kerja, kayaknya cukup untuk bayar kebutuhan sehari-hari. Kita nggak perlu bantuan Prima lagi. Tapi aku udah terlanjur sayang banget sama Prima, Dek. Mbak Nuri berhak dapat yang lebih baik. Mbak Nuri berhak dapat cowok yang bisa mencintai Mbak Nuri secara terbuka, yang bisa pamerin Mbak Nuri ke teman-teman dan keluarganya. Arka memeluk Nuri. Mbak Nuri berhak bahagia. Dasar pelacur, nggak tahu malu lo ya. Sini gua kulitin muka lu. Berasa kejapan banget, hah? Kurang ajar, perempuan jalang, cewek brengsek. Gue bunuh lo. Ampun, sakit. Ampun. Mbak, sudah mbak. Ini cucu saya kasihan. Gila, parah banget. Nggak ada yang mau nolongin. Tolong itu. Emang si Nuri beneran ngerebut suami orang ya? Keributan itu datang dari arah kontrakan. Arka langsung berlari panik ketika melihatnya dari kejauhan. Para tetangga sudah berkerumun menyaksikan drama heboh itu. Arka harus memaksa masuk melewati lautan manusia. Kenapa nih? Ada apa ini? Ya ampun, kasihan banget. Gak ada yang mau nolongin. Udah ada yang panggil Pak RT belum? Seorang wanita paruh baya sedang menjambak rambut Nuri. Nenek berusaha melindungi Nuri semampunya. Seorang remaja perempuan berdiri dengan wajah kesal. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki yang sepertinya baru masuk bangku SMP. Arka meraih lengan wanita itu supaya menjauh dari Nuri. Tante, stop dong. Emang ada masalah apa sih? Nggak bisa kita selesaikan baik-baik. Tunggu Tante, jangan gituin kakak saya dong. Ma, kayaknya kita pulang aja deh. Cewek ini gak worth it banget buat diributin. Remaja itu bicara sambil membujuk si wanita paruh baya. Arka melepaskan jemari ibu itu dari rambut kakaknya dengan susah payah, sampai beberapa kuku palsu ibu itu lepas. Ngomongin baik-baik. Gila lo ya? Gak tahu malu. Ini si jalang ini ngerebut suami orang. Tahu gak lo?
Terus lo berharap gue ngomong baik-baik sama orang yang udah ngancurin rumah tangga gue? Cewek ini gak ada otaknya. Harus gue kasih pelajaran biar gak goblok-goblok amat. Sana lo buka selangkangan di pinggir jalan aja, jangan depan laki gue. Sakit, Bu. Rintih Nuri. Genggaman si wanita itu masih lekat di rambut Nuri. Arka berusaha memisahkan mereka tanpa menambah rasa sakit di kepala Nuri. Wajahnya bersimbah air mata sambil memegangi tangan si wanita itu. Pundaknya gemetar ketakutan. Tante sabar dulu. Ayo kita omongin dengan kepala dingin. Ujar Arka. Sabar? Serius lo ngomong gitu? Coba aja lo yang jadi nyokap gue. Bakal bisa sabar gak lo kalau suami lo direbut sama pelacur kayak dia? Hah? Remaja perempuan itu mendorong pundak Arka dengan jarinya. Sudah, Mbak. Tolong, Mbak. Kasihan cucu saya. Kasihan cucu? Terus nyokap gue gak kasihan? Cucunya nenek yang duluan cari gara-gara. Habis injek-injek harga diri orang sama rumah tangga orang, nenek ngarep supaya mama saya bisa tetap tenang. Mama saya manusia, Nek, bukan malaikat. Oi, jangan kurang ajar kalau ngomong sama nenek gue. Dia kan orang tua. Hormat dikit bisa kan? Arka menambahkan, mulai tersulut emosinya. Tak terima anak perempuannya dibentak, si wanita itu kemudian pasang badan untuk menghadapi Arka. Hah, bocah ingusan. Emang anak gue ngapain nenek lo? Dia ngapain coba gue tanya lo? Ini urusan gue sama si Jalang ini. Lo nggak ngerti. Gak usah ikut-ikutan. Si tolol ini nggak tahu tempatnya dan berani main-main sama gue. Lo kira gue bego, hah? Nuri yang sudah lepas dari cengkraman wanita itu merangkak mundur ke pelukan neneknya. Ya tapi nggak perlu kasar gitu dong. Kakak saya juga manusia, punya hati. Udahlah, Ma. Orang kayak gini tuh gak bisa diajak ngomong. Otaknya gak selevel sama kita. Kayak bukan manusia. Tristan juga ada ketakutan nih. Pulang aja yuk. Remaja perempuan itu memeluk adik laki-lakinya yang lebih pendek. Apa? Kayak bukan manusia? Maksud lo, gue sama kakak gue binatang? Lo ngatain nenek gue juga? Arka, udah jangan emosi. Ini urusan aku. Pinta Nuri. Tapi Mbak, pertengkaran yang sudah hampir mereda kembali meledak ketika seorang pria tegap masuk ke dalam skenario. Nuri, kamu nggak apa-apa? Mas Prima. Papa? Remaja perempuan itu kehilangan kata-kata ketika melihat ayahnya lebih memedulikan Nuri daripada keluarganya sendiri. Tiara, Tristan, ngapain kalian ikut kesini? Arum yang bener aja dong. Masa kamu bawa-bawa anak sih? Biarin, biar mereka tahu kelakuan bapak mereka sama wanita Jalang ini. Arum, jangan gini. Malu. Ayo pulang, kita selesaikan di rumah. Kenapa harus gue yang malu? Yang rusak rumah tangga orang siapa? Yang banyak tingkah siapa? Gue ini korban. Ma, udahlah, pulang aja yuk. Kalau gini terus, sama aja kita turun derajat jadi kayak mereka. Tiara menarik lengan baju Arum. Kasian nih, Tristan udah gak betah di sini. Tiara, kamu pulang sama Tristan dulu deh. Kalian datang sama Pak Reza kan? Meski ragu, Tiara membimbing Tristan kembali ke supir keluarga yang memarkir mobil tidak jauh dari sana. Sementara Prima masih berusaha membujuk Arum untuk mundur dan berhenti memperkeruh suasana. Arum, udah. Arum memandang ke sekitar dan menyadari bahwa beberapa tetangga merekam kejadian tersebut. Takut reputasi akan hancur kalau rekaman itu masuk ke dunia maya. Arum pun menuruti Prima dan ikut ke dalam mobil.
Sejak kapan? Arum memecah keheningan. Pandangan Prima masih terpaku pada jalanan. 8 bulan. Kesal dan terpukul, Arum menitikkan air mata. Dia menarik napas panjang dan menghelanya kembali sebelum berhasil bertanya. Kamu yang kasih dia jabatan jadi sekretaris, Prim. Pantes aja dia gede kepala. Kamu kan CEO, gak ada urusan sama admin kontrak. Kalian pasti jarang papasan. Terus gimana bisa dia ngerayu kamu? Aku yang deketin Nuri duluan. Aku kasihan sama dia. Mesti ngumpulin makanan sisa karyawan lain buat kasih makan nenek sama adeknya. Jadi karena duit? Bukan cuma itu, Rum. Emangnya si Jalang itu gak tahu kalau kamu udah berkeluarga? Kamu itu seorang suami dan seorang ayah. Bisa-bisanya dia ganggu rumah tangga orang. Prima menghela napas panjang tanpa menjawab. Dia memijat pelipisnya. Gini, Rum. Kamu tahu sendiri hubungan kita kayak gimana. Terus? Cuma karena kita sering berantem, berarti kamu boleh selingkuh? Gitu? Wah, segitunya kamu gak menghargai aku. Aku ini istrimu, Prim. Aku ini ibu dari anak-anakmu. Tega betul kamu memperlakukan aku kayak gini. Mau ditaruh di mana mukaku kalau teman-temanku tahu? Ya ini dia. Ini salah satu alasan aku mulai capek sama kamu, Rom. Kamu selalu mikirin pandangan orang. Tapi kamu gak peduli perasaan keluarga kamu sendiri. Kenapa sih kamu gak pernah mau aku ajak ke acara keluargaku? Tapi kamu selalu punya waktu tuh buat hangout sama ibu-ibu tajir itu. Seberapapun majunya perusahaanku gak akan pernah cukup buat kamu, Rom. Lihat, kamu harus selalu punya tas branded keluaran terbaru. Kamu gak bisa pakai baju yang sama lebih dari 2 kali. Kamu harus pakai sepatu yang matching sama baju kamu itu. Semua hanya karena kamu harus kelihatan mewah di depan teman-teman kamu itu. Bibir Arum bergetar. Jadi kamu gak cinta lagi sama aku karena aku nuntut hakku sebagai seorang istri? Hakmu sebagai istri? Kamu berani bicara soal itu? Gimana dengan hakku sebagai suami? Apa yang aku dapetin? Apa pernah kamu luangin waktu buat liburan sama aku? Apa pernah kita makan malam dengan tenang tanpa kamu perlu update sosial media kamu? Apa pernah kita ngobrol heart to heart dan punya quality time? Rom, aku juga ingin merasa disayang, Rom. Aku ingin merasa dicintai dan diinginkan. Air mata terus menetes ke pipi Arum. Nasi sudah menjadi bubur. Prima memutuskan untuk membeberkan semua yang dia rasakan sepanjang 18 tahun pernikahan mereka. Coba kamu pikir deh, Rum. Kapan terakhir kita ngobrol tanpa ngomongin uang? Kalimat apapun yang aku ucap, ujung-ujungnya pasti akan sampai ke uang lagi. Kamu ngeluh terus uangku kurang. Emangnya aku santai-santai di rumah? Aku setiap hari pergi kerja. Aku mati-matian cari klien supaya perusahaanku terus berkembang dan bisa penuhi kebutuhan kamu, Rum. Kamu sendiri yang tahu kan, aku sering lembur dan dinas keluar kota. Emangnya aku gak capek? Bukannya menghargai usahaku, kamu selalu cari-cari kekuranganku. Kamu tahu nggak Brenda sombongnya kayak apa waktu dia pamer pergi traveling pakai jet pribadi? Dari cara dia senyum aja aku udah tahu kalau dia ngerendahin aku dalam hatinya. Astaga, Rum. Kenapa sih kamu harus ngebanding-bandingin sama orang lain? Kenapa kamu harus ngerasa kurang dari dia?
kamu tuh ngerayain ulang tahun di kapal pesiar pribadi. Itu masih nggak cukup, Rum. Tapi... Gini ya, seandainya kamu merasa cukup dengan hidup normal, gak usah ngomongin hidup pas-pasan deh, atau serba kekurangan. Tapi, gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, aku pasti bisa napas sekarang. Tapi karena pengeluaran kamu yang gak terkendali itu, aku harus kerja makin keras lagi, Rum. Tiara dan Tristan masih harus sekolah. Kamu rela ngorbanin pendidikan mereka, cuma buat kepuasan material kamu itu sendiri, Rum. Arum menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan sambil menangis terseduh-seduh. Di titik itu, Arum tahu bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Sikapnya yang lebih mementingkan status dan kekayaan daripada kebahagiaan serta ikatan keluarga, sedikit demi sedikit telah menghapus rasa cinta di hati Prima. Beberapa hari setelah kejadian itu, Prima langsung mengajukan cerai talak. Prima tidak gentar mengejar Nuri, yang mulai menutup diri dari Prima. Meski masih mencintai Prima, Nuri sadar bahwa hubungannya dimulai dari sebuah kesalahan. Rasanya tidak adil kalau dia tetap melanjutkan hubungan itu. Arka lega karena perselingkuhan kakaknya dengan Prima telah berakhir. Tapi melihat Nuri yang hancur setelah kejadian itu juga menyakiti hati Arka. Di samping itu, hebohnya insiden dengan Arum telah menjadi buah bibir banyak orang, termasuk anak-anak di kampus. Arka selalu merasa dibicarakan. Ada juga yang mencibir meskipun tidak terang-terangan. Arka berusaha untuk tidak memikirkan cemoohan orang. Dia berusaha untuk tidak mendengarkan mereka. Karena itulah, lingkungan pergaulan Arka menjadi semakin sempit. Tidak banyak orang bisa menerimanya sebagai Arka, bukan sebagai adik seorang pelakor. Keputusan Nuri untuk pindah kerja dan kontrakan membantu Arka beradaptasi di lingkungan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa hukum, Arka sering mengunjungi beberapa persidangan untuk mengamati proses hukum. Beberapa kali dia datang ke sidang perceraian Arum dan Prima. Kedatangan pertama Arka tidak disengaja. Namun, kedatangan seterusnya sudah direncanakan. Selama 2 tahun lebih, Arum berjuang mempertahankan rumah tangganya. Namun keputusan Prima sudah bulat. Sekeras apapun usaha Arum untuk membatalkan perceraian, Prima tetap bergeming. Ketika Arum datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerai, Arka memberanikan diri untuk menghampirinya. Tante? Sambil menenteng tas tangannya yang mahal, Arum menatap Arka untuk menganalisa wajahnya. Beberapa detik kemudian, dia ingat siapa Arka. Kamu adiknya perempuan itu kan? Iya. Jadi, kamu mau apa? Mau ketawain saya? Arum menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Kamu senang saya akhirnya cerai kan? Kakak kamu sekarang bisa nikah sama Prima secara resmi. Arka menarik-narik lengan kemejanya dengan gugup. Saya mau minta maaf. Kakak saya nggak seharusnya kayak gitu. Seberapapun susahnya keluarga kami. Wajah Arum berubah tegang. Bibirnya bergetar, seolah akan ada cacian dan teriakan yang meluncur dari mulutnya. Namun, wanita itu menghela napas panjang dan berkata dengan tenang. Terus terang, kakak kamu memang menghancurkan pernikahan saya. Tapi lewat kehancuran itu, saya akhirnya buka mata soal kelemahan saya. Ma! Seorang gadis tinggi yang mengenakan kemeja dan rok jeans datang dan menyelipkan tangannya ke lengan Arum. Dia adalah Tiara yang sudah tumbuh besar dibandingkan terakhir kali Arka melihatnya.
Pandangannya masih sama. Dahinya berkerut galak menatap Arka. Mau ngapain dia? Arum menepuk tangan Tiara untuk menenangkannya. Oh, nggak ngapa-ngapain kok sayang. Yuk pulang, kita mesti jemput Tristan, nanti telat. Arum memberi senyum simpul sebelum membalik badannya. Mereka pun berjalan menjauh dan menghilang dari hadapan Arka. Sampai kemarin malam, Prisma masih terus menghubungi Nuri untuk memulai kembali hubungan mereka. Kalaupun mereka kembali bersama, Arka hanya berharap bahwa hubungan kali ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan juga, Arka berharap Arum dan anak-anaknya bisa mendapatkan kebahagiaan mereka sendiri.